Pemirsa, masa kampanye para pasangan calon presiden, calon wakil presiden 2024 diwarnai narasi saling sindir dan cibiran satu sama lain. Serangan terhadap calon ini bisa soal gimik politik, namun sindiran dan cibiran itu sendiri juga dinilai sebagai bentuk gimik. Masa kampanye pemilihan presiden 2024 tidak hanya berusukan untuk menggait hati pemilih. Antar pasangan calon presiden serta calon wakil presiden juga saling melontarkan cibiran satu sama lain. Ingin menangkap fakta yang ada, ya kan, memang kita kan tagline-nya perubahan ya. Kalau ada perubahan ya memang harus ada narasi yang disampaikan. Joget monggo, tetapi narasinya harus kuat. Jadi Mas Anies cuma ingin gimmick itu sesuatu yang niscaya, tetapi pastikan gimmick itu untuk membuat narasi, karya, dan gagasan menjadi lebih mudah untuk dikunyah oleh masyarakat. Jangan sekedar gimmick yang tidak ada isinya. Itu yang digarisbawahi Mas Anies Baswedan. Tim Prabowo Gibran menyatakan gimmick bisa muncul dari masyarakat pendukung dan menciptakan brand tersendiri. Istilah gemoy itu adalah merupakan istilah yang muncul dari masyarakat itu sendiri, ya. Kami tentu tidak pernah mengkreat secara khusus bahwa istilah gemoy itu bagian dari strategi kampanye kita. Tetapi kan kita tahu bahwa masyarakat memberikan respon terhadap gayanya Pak Prabowo yang mungkin dinilai lucu gitu ya, dengan istilah gemoy tersebut. Nah, bagi kami tentu karena ini lahir dari masyarakat, tentu kami bergembira dengan apa yang disampaikan oleh masyarakat tersebut gitu. Sehingga itu kemudian menjadi brand bagi masyarakat, dan sekarang ini bagi kalangan anak-anak muda istilah gemoy sudah menjadi sesuatu yang sangat melekat dengan pasangan kami. Jadi tentu sebagai respon positif masyarakat atas perilaku yang reflektif seorang Prabowo membuat masyarakat menjadi mengidentifikasi bahwa Pak Prabowo menggunakan istilah gemoy. Tim Ganjar Mahfud menganggap biasa adanya gimmick dan sindiran dalam persaingan politik. Dari sisi ide, duet Ganjar Mahfud dinilai memberikan gagasan serius menuju Pilpres 2024. Itu biasa lah, Mbak. Saya kayak pertandingan bola itu kan persaingan antar supporter itu kan pasti ada. Cuma kan kembali kepada substansi, kepada gagasan apa yang bisa ditawarkan oleh masing-masing capres dan cawapres ya. Dan saya kira Ganjar Mahfud adalah calon yang sangat serius ya memberikan tawaran terhadap program-program bagi masyarakat Indonesia. Karena ketika kita dihadapkan dengan pemerintah Pak Jokowi, Ganjar Mahfud itu bukan antitesa, tetapi adalah perbaikan dan percepatan. Memperbaiki, sekarang Pak Jokowi sudah baik, tapi Ganjar Mahfud ingin Indonesia lebih baik. Sekarang Indonesia sudah maju, maka Ganjar Mahfud ingin Indonesia lebih maju, lebih unggul. Dalam pandangan komunikasi politik, sindiran dan cibiran juga dinilai sebagai bentuk gimmick tersendiri. Kita melihat ini sebagai model komunikasi yang sifatnya pasif-agresif. Apa itu sifatnya pasif-agresif? Yaitu sifatnya seolah-olah tidak menyerang, padahal menyerang. Gitu. Kalau ditanya bahwa sindiran ini juga gimmick, nggak mau siapapun yang berani bilang bahwa sindiran ini bukan gimmick, ya artinya cuma ngeles doang gitu loh istilahnya. Nah, logikanya gini, komunikasi pasif-agresif ini kebagi ada sindiran, ada fitnah, ada gibah, dan sebagainya lah. Dan ini kan segala sesuatu ini kan terjadi oleh masyarakat kita, bukan sesuatu yang baru. Namun baik gimmick, sindiran maupun cibiran bisa dimanfaatkan untuk mengarahkan orang untuk tergerak mengambil keputusan.
Kalau kita bicara soal gimmick tadi, kenapa jadi laku di masyarakat Indonesia? Karena kalau kita sindir-menyindir itu kan sebetulnya membuat orang kemudian tergerak secara emosional. Yang membuat seseorang bergerak, apakah itu bergerak memilih, apakah itu bergerak mencintai, apakah itu bergerak kemudian jadi melakukan sesuatu, itu adalah sesuatu kondisi yang sifatnya emosional. Jadi keputusan manusia itu sebagian besar itu dibuat bukan berdasarkan logika, tapi berdasarkan emosional. Yang kita sebut sebagai emotional decision. Sindiran tadi itu adalah bagian dari strategi komunikasi untuk membangkitkan emosi. Begitu capresnya itu ngomong nyindir pihak tertentu, pendukungnya kan ketawa, ngakak. Begitu ngakak, deng, sugestinya kan bisa dimasukin, kan masuk itu. Ya, lebih cenderung seperti itu sih sebetulnya. Apakah kampanye Pilpres 2024 akan tetap diwarnai gimmick politik, sindiran, dan cibiran untuk menggait hati pemilih? Tim TV One mengabarkan.